Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Suara Bapak masuk nggak? Masuk, Pak. Ya. Sebelum kita lanjutkan, untuk semester 1 kemarin, pembelajaran semester 1 kemarin, ada yang ingin ditanyakan nggak? Tidak ada. Oke, nggak ada berarti. Sudah, berarti kita lanjut ke materi pewarahan legenda untuk semester 2 ini. Jadi di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang wawarahan legenda. Nah, di sini ada Bapak akan menyampaikan atau menyajikan salah satu legenda yang ada yang tumbuh dan berkembang di Lampung yang namanya adalah Sekai Cambai Kembang Melor. Nah, sebelum kita lanjut, Bapak mau tahu dulu nih. Di sini yang orang Lampung, Bapak nggak nanya bisa bahasa Lampung atau nggak ya? Yang orang Lampung bisa ditulis di kolom chat ya. Di kolom chat disebutkan, dituliskan namanya dan Lampung, daerah Lampung mana seperti itu. Yang orang tuanya atau ayah atau ibunya atau kedua-duanya itu orang Lampung. Silakan ditulis. Nanti kan ada tercatat di sini. Nanti Bapak buka setelah kita pembelajaran sebentar lagi. Oke. Jadi di sini adalah Sekai Cambai Kembang Melor, atau di sini cerita tentang serai cambai dengan kembang melor. Di Pekon Tanjung Waibatang, Kecamatan Pesisir Utara, Lampung Barat. Nah, ini daerah Lampung Barat ini. Ada yang dari daerah Lampung Barat, anak? Halo? Ya, Pak. Ya. Lampung Barat itu Wat sepasang minyana saingin do'ohwa anak sebai. Ada sepasang suami istri yang memiliki dua anak perempuan. Ya. Sai sulung gelarni serai cambai. Nah, yang sulung bernama serai cambai. Ki adik ini gelarni kembang melor. Nah, dengan adiknya bernama Kembang Melor. Jadi ini ada ada sepasang suami istri memiliki dua anak, anak perempuan. Anak pertama adalah Serai Cambai dan anak kedua adalah Kembang Melor. Suatu kali Tian tinggal di Lamban Bekua. Nah, suatu hari mereka tinggal di rumah berdua. Nah, emak aki apa nih lapah behuma. Emak dan ibu dan ayahnya berangkat berkebun. Behuma itu daerah kebun yang pelosok seperti itu. Kalau bahasa kita berumbul kalau kita dulu itu ya. Nah, waktu mengkajong sina mulang, emak ini tekanjat cawa. Ketika pulang, ibunya terkejut. Nah, terkejut dan berbicara. Coba Bapak mau dengar suaranya Faiha Alia Amira Wijaya. Coba Bapak mau dengar suaranya Faiha Alia Amira Wijaya. Bisa dibuka mic-nya, Nak? Ya, Pak. Bisa dibuka mic-nya? Oke. Coba Bapak mau baca, mau Faiha baca satu kalimat dari anakku sampai Hinji. Serai cambai Nggak bisa. Kembang melor. Terus? Ini dari anakku aja nih. Ya, lanjut. Anakku serai cambai kembang melor. Ulah api niku umban ni gokinci. Oke, terima kasih Faiha.
Apa tadi namanya? Faiha ya? Oke. Kok nggak ada namanya, Nak? Nama lengkapnya siapa nih? Kenapa, Pak? Faiha, nama lengkapnya Faiha Aliau Amir Wijaya. Iya. Kok nggak ada ya? Kayaknya Bapak tambahin aja deh. EF ya. Oke. Bentar ya. Faiha. Oke, kita kembali ya. Nah, anakku serai cambai kembang melor, kenapa kalian membuang-buang mie? Mie itu nasi ya. Goh hinji itu seperti ini, membuang-buang nasi seperti ini. Ganta kamji lagi musim paceklik. Sekarang kita ini lagi musim paceklik. Gitu. Kini kuti tabok-tabok goh hinji, kalau nasi kalian buang-buang seperti ini, bisa-bisa naan haga menganapi. Ya, kenapa? Ada yang melambaikan tangan itu. Melambaikan tangan nggak? Kalau ingin bertanya silakan tulis di kolom komentar ya. Ya. Naan haga menganapi. Lalu gimana kita akan makan apa? Seperti itu. Nah, serai cambai menjawab, maaf mak, jilain mie kidang kembang sekala. Maaf ibu, ini bukan mie, bukan nasi, tapi kembang sekala. Kembang sekala itu mirip-mirip nasi seperti itu. Jeno, kamu main-main sama adik. Tadi kita main-main dengan adik. Adik senong nihan penyanani mie. Nah, adik senang sekali. Dia kira mie instan ya, gitu. Mie dia kira nasi. Dia makan, ia kani, ia umban. Dia makan, dia buang. Ia kani, ia umban. Dia makan, dia buang, disemprot-semprotkan, dibuang-buang seperti mainan wai dibangu, gegoh mainan wai dibangu. Jadi serai cambai ini bermain dengan adiknya. Nah, dikira adiknya kembang sekala itu adalah nasi. Nah, akhirnya ketika dia makan nasi, karena dia kira nasi, dia makan, dia buang, dimuntahkan maksudnya. Dia makan, dimuntahkan lagi dan disemprot-semprotkan. Pernah nyemprot-nyemprotkan air dari mulut? Nah, seperti itulah kira-kira. Ya, sekarang Bapak mau dengar suaranya Rifa. Halo Rifa? Ya, buka mic-nya, Nak. Pak, bacanya. Ya, coba baca dari Ganta sampai Halom. Ganta sebagai hukuman kuti walapah mitwai pepoh sabu abi ji sampai handa dan mulang iki sabu abi ji masih halom. Oke, artinya Ganta sekarang sebagai hukuman kalian berdua berangkat ke air, ke sungai. Ya. Pepoh itu cuci sabuk ini sampai putih. Jangan pulang, ya. Kalau sabuknya masih hitam atau masih kotor. Nah. Tian kuah lapah mitwai mepoh sabuk abi. Kak Beni tian disan sampai hati ini hiting ni mahili di badani laju tian mulang mit lamban. Nah, jadi mereka berdua berangkat ke sungai mencuci sabuk. Setelah lama mereka di sana sampai keringatnya bercucur di banan. Kemudian mereka pulang ke rumah. Ya. Nah,
Kemudian serai cambai berbicara, "Mak, sabuk ni ku popoh. Mak, sabuknya ku cuci. Ku gasai-gasai. Ku gosok-gosok. Pagun gohji. Masih seperti ini. Mak dapok jadi handa, tidak bisa jadi putih." Nah, ibunya menjawab, "Pokok ni kuti dang mulang. Ketihua dang mulang. Pokoknya kalian berdua jangan pulang. Ki sabuk ni pagun halom. Kalau sabuknya masih hitam atau kotor. Geluk lapah popoh luot. Nah, cepat berangkat, cuci kembali." Seperti itu. Oke. Jadi mereka berdua kembali mencuci. Ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak Bapak sebelum Bapak bahas? Nah, jadi tadi itu adalah cerita, ini baru setengah ya, karena melihat waktunya masih terlalu sedikit. Jadi akan Bapak persingkat, tapi nggak semua, nggak apa-apa. Jadi kita lanjut nanti setelah pertanyaan. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, sebelum ditanyakan Bapak mau jelaskan. Jadi di sini ada suami istri yang punya anaknya dua anak perempuan. Yang pertama adalah serai cambai, yang kedua adalah kembang melor. Nah, mereka berdua ini suka membuang-buang nasi, membuang-buang makanan seperti itu. Nah, sedangkan pada saat itu sedang musim paceklik. Akhirnya ibunya marah. Nah, setelah ibunya marah itu, mereka berdua dihukum untuk mencuci sabuk. Ya. Nah, sabuk yang tadi kotor disuruh dicuci sampai bersih, sampai putih. Nah, mereka tidak dibolehkan pulang oleh ibunya sampai sabuk yang kotor itu dicuci hingga bersih. Nah, "Pak, legendanya di mana?" Nah, belum sampai legendanya. Legendanya di mana? Ada yang ingin ditanyakan sampai sini, Nak? Oke, kita lanjut ya sebentar lagi ya. Tian Hua lapah mitwai. Nah, mereka berdua lapah ke air, ke sungai. Berulang-ulang mepoh sabuk sina, berulang-ulang mencuci sabuk itu. Kidang hasilnya gegoh gawoh, tapi hasilnya sama saja. Tian mulang tigoh lamban. Nah, mereka pulang sampai tiba di rumah. Tian mak tungga jama mak nih. Nah, mereka tidak berjumpa dengan ibunya. Mana ibunya yo? Sedangko adik ini kembang melor miwang terus ulih beto. Sedangkan adiknya kembang melor nangis terus karena lapar. Ini pada ada kameranya. Coba Bapak lihat. Oh, ada. Bapak mau dengar suaranya Jianur? Ada? Buka mic-nya, Nak. Gania Nurfasiha. Bisa buka mic-nya, Nak? Apa? Ya? Baca yang mana, Pak? Ya. Coba Bapak mau Gania baca dari Tian. Nah, Tian ya, sampai Muni. Ya. Tian gua maksid mugau emak ni bidang emak kedangisan suaranya lagi tian luah lamban nyepok emak ni bidang mak tunggal mundi. Oke, mereka berdua berteriak-teriak memanggil emaknya, ibunya, tetapi
tidak terdengar suaranya, suara ibunya maksudnya. Kemudian mereka keluar rumah mencari ibunya, tetapi tidak bertemu juga, tidak ketemu juga dengan ibunya. Serai Cambai ngedengi suara burung tungtung. Nah, kemudian Serai Cambai mendengar suara burung tungtung. Nah, burung tungtung berbicara, "Tungtung lang, emakmu kak lapah mit hilir. Tungtung lang, emak kak ibumu sudah berjalan ke hulu, ke hilir. Hilir itu artinya akhir ujung sungai ya. Nah, Sina beliau ngusung bakul handling. Nah, dia membawa bakul. Serai Cambai, indung itu ibu ya. Ibu, tunggu sikam, tunggu kami. Kembang melor di Hagatiapiko. Kembang melor ini mau diapain? Ku tawit ya melegoh, ku tuntun, ku pegang tangannya, dia pelan, ku babai ya biak, ku gendong, dia berat. Kipak lain buai Serai Cambai. Nah, meskipun Serai Cambai apain, meskipun Serai Cambai apakan pun, guai kembang melor. Nah, tetap saja kembang melor. Mak ia masih luni, dia tidak kecil lagi. Pahlun, dia masih kecil. Pahlunihan jamawai susu mak, perlu sekali dengan susu ibu, air susu ibu. Tian kuamiwang ngehidu-hidu. Mereka berdua nangis terseduh-seduh. Nah, jadi setelah mencari ibunya tidak bertemu, rupanya kata burung tungtung, ibunya berjalan ke hilir sungai membawa bakul. Kemudian mereka berdua mencari ibunya, memanggil keluar, serta bingung ke si Serai Cambai ini. Ibu, aku ini harus bagaimana? Adikku ini ku tuntun, dia pelan, ku gendong, dia berat. Bingung. Nah, sedangkan ibunya terus berjalan ke arah hilir sungai. Nah, setelah itu ibunya melihat anak ini dari kejauhan. Ibunya melihat anaknya dari kejauhan. Ya. Ia tugo di bawah batang takung. Ia tiba di bawah batang takung. Ia haga nyusul kembang melor. Ia ingin menyusui kembang melor. Dan dia berbicara, ia cawa. Nah. Coba Bapak mau dengar suaranya Muhammad Alfan. Buka mic-nya, Nak. Ya, Pak. Ya, coba dibaca. Dari pedom sampai anakku. Ya, Pak. Berdompai kuti gua anakku, nyak haga lapa luot. Di batang takung dan melampaku gugor semakung lapaku jawo. Didangki niku gugor dan sampai nipa kena anakku. Oke. Artinya pedom tidurlah kalian, kedua anakku, saya mau jalan lagi, saya mau jalan lagi. Nah, kemudian dia berbicara dengan batang takung ini. Nah, batang takung, dan pelepahmu gugur, jangan pelepah kamu gugur, jatuh sebelum saya berjalan jauh. Nah, kidang kini ku gugur, tapi kalau kamu jatuh, jangan sampai menimpa kena anak-anakku. Nah, jadi ibunya ini masih kekeh untuk ingin berjalan. Nah, Bapak persingkat sedikit ya. Akhirnya seperti itu terus dan mereka menyeberangi sungai. Nah, sungai kemudian sampailah si ibu tersebut di daerah di suatu gunung, di suatu batu. Nah, karena sang ibu ini sudah tidak sanggup melihat kenakalan anak-anaknya, kedua anaknya, Bapak tersingkat ya, karena masih banyak ini. Kedua anak-anaknya ini, akhirnya dia masuklah ke dalam batu itu.
Nah, batu itu biasa dikenal dengan batu Batangkup, atau batu Petangkup. Inilah legenda yang ada yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Lampung. Nah, intinya apa dari kedua cerita ini? Kedua cerita ini anak dan adik, kedua beradik-adik kakak tadi itu mereka senang menghambur-hamburkan, menyia-nyiakan ya makanan, sedangkan kedua orang tua mereka adalah orang tua yang miskin. Ditambah lagi pada masa itu mereka daerah itu sedang dilanda paceklik. Akhirnya karena ibunya tidak tahan lagi dengan kedua anaknya, ibunya pergi. Nah, ditinggalkan kedua anaknya. Jadi anak-anak bapak yang masih ada ibu, yang masih ada ayah atau masih ada kedua-duanya, itu sayangilah ayah dan ibumu. Bantulah mereka sebisanya, ya, sebisa kalian. Kalau kalian disuruh belajar, belajar. Kalau kalian disuruh bantu-bantu sedikit, ya bantu-bantu. Jangan males-malesan. Apalagi sekarang lagi musim corona, yang kita sekolah saja dari rumah. Paham nggak nih? Kalau paham, anggukkan kepala 2 kali. Ya, seperti itu. Nah, setelah si ibu masuk ke dalam batu Betangkup itu, akhirnya kedua anak itu pun menangis terisak-isak, menyesali kedua perbuatannya, menyesali perbuatan-perbuatannya yang sebelumnya. Jadi jangan sampai jadi anak yang menyesal di akhir. Ya. Ya, Nak? Sayangilah ayah dan ibumu, sayangilah kedua orang tuamu dan orang-orang yang baik kepada kalian. Oke, ini sudah jam 10.31. Sudah lewat 1 menit. Ya. Silahkan isi absennya.